Masa remaja merupakan usia transisi atau peralihan, di mana seseorang beranjak dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada usia ini, seseorang akan mengalami berbagai perubahan. Di samping perubahan fisik, terdapat pula perubahan lain yang terjadi pada diri remaja, yaitu psikis atau kejiwaan. Fisik dan psikis merupakan suatu kesatuan yang seharusnya diselaraskan dalam setiap fungsinya. Namun pada kenyataan yang terjadi, tidak semua orang dapat menyelaraskan fungsi fisik dan jiwa tersebut. Pada masa-masa remaja khususnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan kejiwaan adalah faktor moral dan spiritual. Ketika dua hal tersebut bisa diselaraskan, maka akan terbentuk kepribadian yang baik. Tapi jika sebaliknya, maka akan muncul ketidakseimbangan yang terjadi dalam hidup seorang remaja, yang berakibat diantaranya kenakalan remaja, pergaulan yang tak dibatasi, tak ada kesemangatan dalam diri sebagai akibat dari terlalu meratapi kehidupan. Jadi, agar terciptanya keselarasan fungsi fisik dan jiwa remaja khususnya, diperlukan berbagai upaya pembinaan, yang dalam hal ini sasarannya adalah pembentukan karakter moral dan spiritual. Di pesantren yang kita cintai ini, kita dilatih dan digembleng setiap saat untuk menjadi pribadi yang baik dengan melalui metode pembinaan keilmuan. Pembentukan akhlakul karimah senantiasa kita rasakan selama perputaran waktu 24 jam. Rasa nyaman, ketenangan jiwa merupakan sesuatu yang diharapkan setiap orang. Dalam berperilaku sesuai dengan aturan, ketaatan terhadap tata tertib, jika itu semua dilakukan dengan dasar kerelaan diri, pasrah, tafwid, maka akan terwujud perasaan tenang dalam jiwa, nyaman dalam melakukan kegiatan. Sayangnya tidak setiap orang di antara kita diberikan kesadaran dan kerelaan diri untuk melakukan hal yang sesuai dengan aturan. Atau dengan kata lain, kesadaran dalam berbuat kebaikan itu tidak selalu ada pada diri setiap orang. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Berbahagialah seseorang pada waktu-waktu tertentu dengan kesadaran dirinya mampu membawa diri dalam bertindak sesuai aturan dan tata tertib. Itu merupakan anugerah yang harus dipertahankan dan bahkan harus ditingkatkan. Akan tetapi, ketika kita pada waktu tertentu merasa ada beban yang amat berat, rasa malas, tidak adanya kesemangatan dalam melaksanakan kegiatan, jangan berkecil hati. Itu hal yang wajar, tanda bahwa kita memang masih seorang manusia. Dan jika saja pada saat tersebut ada sedikit saja upaya memaksakan diri pada diri kita, maka ambillah dan paksakan untuk melakukannya. Namun, jika tidak ada sama sekali upaya memaksakan diri sedikit pun, berarti jelas kita membutuhkan bantuan dari seseorang untuk melakukannya. Seseorang yang setiap saat selalu siap mengajak dan mengarahkan agar kita tetap berada pada jalur yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Pondok Pesantren Nurul Huda hingga kini berjumlah kurang lebih 3.000 orang. Mereka datang dari berbagai kalangan, latar belakang pendidikan yang berbeda, usia, daerah. Tapi itu merupakan suatu modal bagi kami untuk membentuk suatu kekuatan. Mereka merupakan sumber daya manusia yang sangat luar biasa.
sehingga akhirnya insya Allah tercapailah tujuan kami, yaitu membentuk 3 program pesantren Imam Mutakin, Mu'alamaul Amilin, dan Mutakin. Sudah menjadi sunatillah bahwa jalan menuju surga itu amatlah terjal dan menanjak, dipenuhi dengan duri-duri cobaan dan godaan. Kuncinya terdapat pada diri kita sendiri, tergantung dari kesiapan pribadi kita masing-masing. Apakah kita akan kalah oleh godaan dan mundur dari barisan, ataukah kita perbarui niat, bulatkan tekad menuju tujuan. Fisik boleh lemah, daya tahan boleh menurun, tapi mental tidak seorang pun boleh menghalanginya. Di mana dalam waktu 24 jam para santri digembleng mulai dari bidang keilmuan, terutama dalam masalah akhlak. Dalam masalah akhlak di sini sudah tertuang dalam berbagai kegiatan, yaitu dalam sholat berjamaah awal waktu, kemudian tahajud, duha, puasa, Senin Kamis, sodakoh, dan lain-lain. Jadi ini sangat ditekankan bagi mereka, karena ini merupakan bekal bagi kita, khususnya sebagai santri untuk masa depan. Satu hal yang wajar dan lumrah apabila kita merantau ke daerah orang itu adalah tidak betah. Di sini juga santri yang merupakan perantau, maka wajarlah mereka tidak betah. Kami selaku pengurus banyak sekali tantangan, rintangan, dan kendala yang kami hadapi dalam mengurus para santri. Tapi yang paling umum adalah mereka dengan latar belakang yang berbeda, maka otomatis kendalanya pun berbeda-beda. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, kami selaku pengurus selalu terus berusaha dan berupaya untuk meningkatkan pelayanan kami kepada mereka, yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah supaya mereka bisa betah di tempat ini, di pondok ini, di tempat yang mulia ini. Setiap ada perjuangan pasti ada godaan. Kita selaku santri di sini menggali ilmu pasti banyak sekali godaannya. Tetapi di dunia pesantren khususnya, godaan itu berbagai macam. Yang pertama, ada godaan yang timbulnya atau datangnya kepada ibtidak, seperti tidak betah, kemudian timbul gatal-gatal. Itu wajar, karena mengapa? Mereka belum beradaptasi. Yang kedua, godaan tingkat sanawi. Ini mulai timbul kemalalan atau kebosanan dalam diri mereka, sehingga mereka mulai meninggalkan kegiatan pengajian. Kemudian mereka mulai tergoda dengan hal-hal yang lain, yang terutama yaitu dengan lawan jenis. Mereka mulai memikirkan hal-hal tersebut. Dan untuk Mahad Ali, ini tentu level godaannya lebih tinggi, terutama mereka yang sejak awal dipikirkan yaitu tentang masa depan, pernikahan, kemudian kehidupan di masyarakat. Nah, itulah godaan tingkat Mahad Ali lebih berat.
Jadi makin tinggi kelasnya, godaannya makin berat. Seperti halnya lihat ujung bambu paling atas, itu terpaan anginnya makin besar. Kita sebagai santri, janganlah terlalu memikirkan tentang apa yang akan kita peroleh di masa depan. Karena Allah sudah jamin, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kita yakin sebagai santri sedang menggali ilmu agama, dan ilmu agama itu adalah merupakan milik Allah. Jadi yakin kita akan mendapat jaminan dari Allah. Rintangan, tantangan yang kita hadapi sekarang, maka itu adalah merupakan gerbang kita untuk mencapai kesuksesan yang diridhoi oleh Allah. La tajal hatta tantahi darjatal ulya. Al-izu atana manuhuri malam yudrikil amana. Intinya kita sebagai santri, kita harus tanamkan dan yakinkan bahwa Allah telah menempatkan kita dalam kancah pendidikan, yaitu Pondok Pesantren Ibtul Huda, dalam porsi yang sangat tepat. Karena janji Allah bahwa barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolongnya. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia hidayah darinya kita semua ditakdirkan berada di tempat pembinaan diri, pengembangan karakter, guna menjadi pribadi yang baik menuju mardhatillah. Kita para santri pasti memiliki latar belakang cerita masing-masing yang menjadi sebab kita berada di sini. Bisa karena tuntutan keluarga, bisa hasil dari pertimbangan diri sendiri, atau bahkan karena sebab-sebab yang lain. Apapun dan bagaimanapun cerita yang melatar belakangi kita berada di sini, biarlah itu menjadi memori dalam hati. Anggap saja sebagai pintu gerbang hidayah yang kita masuki, yang akan membawa kita pada kebaikan mardhatillah. Dan tugas kita sekarang adalah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjaga hidayah tersebut ada pada diri kita. Tanamkan selalu dalam hati bahwa menjadi seorang santri itu pas untuk kita.